Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi pada pokok bahasan memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan posisi garis terhadap sumbu X, posisi garis terhadap sumbu Y. Baik, kita lanjut. Silakan diperhatikan gambar. Di sini ada beberapa gambar, gambar A, gambar B, dan gambar C. Perhatikan garis L, M, dan N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis terhadap garis itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah sejajar, yang kedua adalah berpotongan, dan yang ketiga adalah tegak lurus. Ya. Kita perhatikan gambar A. Di gambar A ada 4 garis L1, L2, L3, dan L4. Ya. Keempat garis ini adalah 4 garis yang sejajar. Apa itu sejajar? Ya, sejajar itu kalau misalnya ada 2 garis tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang. Ya, tidak akan ketemu atau berpotongan walaupun diperpanjang. Ya, jadi garis L1 dengan L2 ini adalah 2 garis yang sejajar. L2 dengan L3 itu adalah garis yang sejajar. L3 dengan L4 itu adalah garis yang sejajar. Sekarang, bagaimana posisi garis ini, keempat garis ini, terhadap sumbu X? Posisi garis L1, L2, L3, dan L4 terhadap sumbu X itu adalah sejajar. L1 sejajar dengan sumbu X, L2 sejajar dengan sumbu X, L3 sejajar dengan sumbu X, dan L4 sejajar dengan sumbu X. Kemudian, bagaimana posisi garis L1, L2, L3, L4 terhadap sumbu Y? Ya, ini adalah sumbu Y. Ya. Posisinya adalah berpotongan tegak lurus. Apa itu berpotongan tegak lurus? Yaitu 2 garis yang berpotongan memiliki satu titik potong dan sudut yang dibentuk oleh garis tersebut adalah 90 derajat. Ini adalah biasa disebut sebagai sudut siku-siku. Jadi L1, L2, L3, L4 posisinya terhadap sumbu X adalah sejajar dan posisinya terhadap sumbu Y adalah berpotongan tegak lurus. Kemudian di gambar B. Di gambar B, di sini juga ada 4 garis M1, M2, M3, M4. Bagaimana posisinya terhadap sumbu X? Ya, L1, M1, M2, M3, M4 posisinya terhadap sumbu X adalah berpotongan tegak lurus dan terhadap sumbu Y adalah sejajar. Kemudian yang ketiga, ada 2 garis N1 dan N2. Posisi N1 dan N2 terhadap sumbu X dan sumbu Y yaitu tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. N1 tidak sejajar dengan sumbu Y dan N1 tidak sejajar dengan sumbu X. Tapi N1 berpotongan dengan sumbu Y dan N2 berpotongan dengan sumbu Y.
N1 berpotongan terhadap sumbu X dan N2 berpotongan terhadap sumbu Y. Ya. Jadi dari gambar tadi, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah L1, L2, L3, L4. Ini di gambar A. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, M1, M2, M3, M4. Kemudian garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X, M1, M2, M3, M4. Kemudian garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, L1, L2, L3, L4. Kemudian garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah N1 dan N2. Contoh 2.1. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3, -5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Untuk menjawab soal ini, maka caranya adalah kita gambar dulu diagram Cartesius. Ini kita buat garis mendatar dan garis vertikal. Kemudian kita gambarlah garis L yang melalui titik A 3, ya, kita berikan titik A di titik 3, berarti X-nya 3, Y-nya -5. Ya, ini 3, titiknya itu ada di sini. -5. Ini adalah titik 3, -5. Kemudian kita disuruh menggambar garis L yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Untuk menggambar garis ini sebenarnya banyak sekali garis yang dapat kita buat yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Caranya ini kita buat ya ini. Kalau gambarnya seperti ini, maka dia sejajar dengan sumbu Y. Kalau kita buat garis seperti ini, maka dia adalah sejajar dengan sumbu X. Yang suruh kerjakan di sini adalah membuat garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Maka kita miringkan saja garisnya seperti ini. Ya, ini garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Kalau titiknya ini digeser juga, ini sebenarnya tidak sejajar. Jadi banyak garis yang bisa kita buat yang melalui titik A 3,5, -5 dan tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau ini saya geser, ini juga garisnya. Ini sampai kembali ke 3, ini sudah bukan yang di garis yang dimaksud. Jadi garisnya adalah bisa seperti ini. Jawabannya. Yang kedua. Contoh yang kedua, gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jawabannya seperti ini gambarnya. M dan N sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. M garis ini, M dan N tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Contoh yang ketiga.
Diketahui titik A 3, negatif 2. Ini bisa kita gambar. Nah, ini diketahui titik A 3, negatif 3,2. Kita berikan titik A 3,2. Kemudian titik B 3, negatif 6. Titik B 3, negatif 6. Ya. Sini. Kemudian titik C negatif 5,2. Titik C negatif 5,2. Ya, X-nya nih. Ini negatif 5,2. Satu jadi ini. Sini. Kemudian jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis dari A ke B, nggak usah garis dari A ke B. Bagaimanakah kedudukan garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kedudukan garis AB terhadap sumbu X itu adalah tegak lurus, dan kedudukan garis AB terhadap sumbu Y itu adalah sejajar. Jawabannya bagian A. Kemudian jika dibuat garis dari A ke C, bagaimanakah kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jawabannya kalau dari A ke C dibuat garis, ini dari A ke C dibuat garis, bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X? Maka garis AC ini terhadap sumbu X adalah sejajar dan terhadap sumbu Y adalah tegak lurus. Jawabannya bagian B. Jadi kedudukan garis AC terhadap sumbu X adalah terhadap sumbu X sejajar dan terhadap sumbu Y tegak lurus. Bagian C, jika dibuat garis melalui titik B ke C, bagaimana kedudukan garisnya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kalau dibuat garis dari B ke C, kedudukannya terhadap sumbu X ini terhadap sumbu X memotong, berpotongan terhadap sumbu X dan berpotongan terhadap sumbu Y. Itu kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada contoh soal nomor 3. Demikian penjelasan tentang kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.